Hari ini pelajaran SKI kelas 9 bab 5, yaitu tentang peranan Wali Songo dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kita tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu tetap di rumah, ikuti protokol kesehatan, jaga kesehatan kita masing-masing, cuci tangan, kalau kita dengan berwudu, kemudian pakai masker dan jaga jarak. Marilah pertemuan kita hari ini kita awali dengan bacaan basmalah. Sebelum kita berlanjut kepada pembelajaran yang lebih lanjut lagi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita, ya. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menghayati nilai-nilai positif dari perjuangan Wali Songo dalam menyiarkan Islam. Kemudian mengamalkan sikap tanggung jawab, percaya diri, toleransi, dan santun. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis biografi Wali Songo dan perannya dalam mengembangkan agama Islam. Sama-sama kita ketahui apa itu Wali Songo, ya. Dalam penjelasan di situ, Wali Songo adalah sebutan dari penyebar Islam di wilayah Nusantara. Dari banyak wali di Indonesia ada sebutan namanya Wali Songo. Wali Songo berarti wali yang terdiri dari 9 orang. Untuk lebih lanjut, siapa sajakah Wali Songo itu? Nah, kita saksikan. Nama-nama Wali Songo itu ada 9, yang jelas namanya saja Songo. Pertama Sunan Maulana Malik Ibrahim, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Giri, yang keempat Sunan Bonang, dan yang kelima Sunan Derajat, keenam Sunan Kalijogo, kemudian Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Nah, ini gambar-gambar para tokoh Wali Songo yang memperjuangkan Islam masuk ke Nusantara, ke Indonesia ini. Berkat mereka inilah kita semua yang ada di sini bisa memeluk agama Islam. Mereka lah pejuang Islam yang ada di Nusantara. Yang pertama Maulana Malik Ibrahim, kita sama-sama ketahui siapa beliau. Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah merupakan keturunan ulama Persia. Beliau lahir di Samarkand, Asia Tengah sana. Beliau memiliki garis keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Jika diurutkan silsilahnya itu sampai kepada Husain bin Ali. Siapa Husain itu? Yaitu cucunya Nabi Muhammad SAW, yaitu siapa? Anak dari Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Nah, Sunan Maulana Malik Ibrahim itu adalah penyebar agama Islam pertama di Pulau Jawa. Beliau hijrah ke Jawa, tepatnya di daerah Gresik, Jawa Timur sana. Oleh karena itu beliau dikenal dengan Sunan Gresik. Masyarakat juga menyebut beliau dengan sebutan kakek bantal. Nah, apa kakek bantal itu? Kenapa dia disebut dengan kakek bantal? Karena beliau punya kebiasaan kalau mau ngaji, mau baca Quran, itu menaruh Qurannya di atas bantal. Nah, itulah dia disebut kakek bantal, sebagaimana tertulis di batu nisan beliau, di makam beliau. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau tepatnya 9 April 1419. Beliau dimakamkan di Gresik.
Adapun usaha-usaha yang beliau lakukan antara lain, satu, di kalangan pedagang, beliau ini terkenal dengan orang yang sukses dalam berdagang. Kenapa beliau sukses? Ternyata beliau menggunakan prinsip atau metode jujur, ramah, dan berkepribadian luhur, sehingga dia sukses ya, dalam berdagang. Kemudian yang kedua, beliau lebih senang bergaul dengan rakyat kecil sebagaimana petani. Beliau juga ahli dalam bidang bercocok tanam dan banyak rakyat yang berguru kepada beliau. Kemudian yang keempat, beliau juga ahli dalam bidang ketatanegaraan. Buktinya apa? Terbukti beliau diangkat oleh Raja Majapahit saat itu bernama Brawijaya. Ya, beliau karena raja termasyhur mengangkat beliau sebagai Sah Bandar di Gresik. Apa itu Sah Bandar? Sah Bandar itu adalah nama penguasa pelabuhan. Jadi segala macam kapal yang mau masuk, yang mau keluar itu izin dulu dengan Sah Bandar ini. Ya. Kemudian yang keempat, ahli dalam bidang pendidikan. Terbukti beliaulah perintis lembaga pendidikan pesantren di Gresik. Itulah dari Maulana Malik Ibrahim. Kemudian biografi yang kedua yaitu biografi Sunan Ampel. Siapa beliau? Sunan Ampel adalah anak dari Maulana Malik Ibrahim. Nama aslinya yaitu Raden Rahmat. Beliau menikah pada tahun 1450 Masehi dengan putri Bupati Tuban bernama Nyi Ageng Manila. Beliau mendirikan masjid dan pondok pesantren yang dikenal dengan Sunan Ampel, yang sekarang terkenal di Surabaya yaitu dengan sebutan IAIN Sunan Ampel. Beliau wafat tahun 1481 Masehi. Sunan Ampel, hal-hal yang dilakukan dalam mengembangkan Islam di Indonesia, yang pertama, beliau menggunakan istilah pesantren dan santri pertama. Ya. Yang kedua, dia menggunakan wejangan dan dengan falsafah mohlimo. Apa mohlimo? Artinya ora gelem 5 perkara, tidak mau melakukan 5 hal. Apa saja itu? Yang pertama moh main, moh ngombe, moh madat, moh maling, dan moh mandon. Apa moh main? Moh main artinya tidak mau judi, moh ngombe artinya tidak mau minum minuman keras, moh madat tidak mau menyabu, nikotin, heroin, dan sebagainya. Moh maling tidak mau mencuri, dan moh madon itu tidak mau berzina. Itulah biografi dari Sunan Ampel. Kemudian yang kesimpulan, ada beberapa sifat-sifat yang bisa kita teladani dalam pelajaran hari ini, yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim. Beliau seorang yang sukses dalam berdagang. Kenapa beliau sukses? Karena jujur, ramah, dan berkepribadian luhur dalam berdagang. Sehingga besok anak-anak kalau memang ada berprofesi pedagang, silahkan dipakai metode ini, terbukti akan membuat orang sukses. Yang kedua, beliau sukses dalam pertanian. Karena apa? Rajin. Walaupun dia seorang petani, karena rajin, karena ulet ya dalam bertani, sehingga banyak orang yang berguru kepadanya. Beliau sukses ya dalam bertani. Kemudian yang ketiga, beliau seorang pemberani, berani berdakwah kepada Raja Majapahit yang saat itu ya, walaupun Raja Majapahit saat itu belum mau masuk Islam, tapi dia sudah percaya kepada beliau dengan mengangkat dia sebagai Sah Bandar ya. Nah, mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ini dibuka, ada tugas ya. Di situ ada tugas mencari nama-nama lain dari Wali Songo. Kirim ke WA pribadi. Contohnya Sunan Ampel, nama lainnya Sayyid Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Untuk berikutnya, untuk yang lain silahkan dicari, silahkan ini ya. Terima kasih. Saya akhiri, selamat mengerjakan.